Ya, ada kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya kami akan memulai tutor mata kuliah eh, ya, mata kuliah PTPA kali ini dari penutor dari Mas Andra. Untuk Mas Andra sudah siap, Mas? Jadi aku di sini posisinya nggak ada ngerjakan di dalam Word, tapi memang belum lengkap. Sepertinya bakal dilengkapin habisnya Nutov ini. Jadi untuk malam ini soal yang bakal dibahas itu dari Arkesma mintanya soal PTPA angkatanku 2024. Ada 5 soal, aku baru selesai sampai nomor 4B. Kurang lebih gitu. Gimana? Mau kukirim dulu aja tak PDF-nya? Boleh, Mas. Kalau mau dikirim dulu nanti Hmm. atau waktu udah lengkap sekarang apa, Mas? Nggak apa-apa. Udah apa? Nanti kalau yang nomor 5 nyusul aja ya, aku kirim ke anak Velas lah nanti bisa diminta sama dia aja. Oke, Baik, Mas. Mungkin bisa langsung dimulai saja, Mas Andra. oke, siap. Tuh, Mas Rehan on cam gini. Wah, anak jadi. Maaf ya guys kalau aneh. Aduh, nggak usah lah yang nomor nomor 5 nanti aja. Kau ini dulu asis dulu. Aku kirim di chat Zoom dulu ya. Nanti aku kirim ke Adkesma. Adkesma bisa kirim ke Mbak Mas dua-duanya. Bisa coba di-download dulu guys. Sambil aku ngambil mouse. Mas Raka. Yes. Halo Mas Raka, apa masih di sana? Gimana, Mas Andra? PDF-nya aku kirim WA. Nanti bisa dikirim ke Mbak Mas Velas yang lain yang belum join ya di Zoom ini. Oke, baik, Mas Andra. Oke. Siap. Siap, Mas Andra. Oke, kalau begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman Velas. Mohon maaf kalau misalkan agak telat juga, baru mulai 10 menit setelah jadwal. Terima kasih karena udah meluangkan waktunya buat datang di tutor ini. Walaupun sesuai judulnya, memang aku mohon maaf banget karena kesibukan dan hal-hal lain yang masih ada di sini. Kebetulan aku masih di Kaltim. Jadi agak ngebut. Cuma posisinya memang dibandingkan sama soal-soal ETS yang sebelum-sebelumnya, kayaknya yang tahunku ini karena memang close book dan setelah online lama offline pertama kali juga, yang benar-benar full offline, jadi nggak sesusah itu sebenarnya. Mungkin sebelumku mulai, aku mau tanya dulu, kalian posisinya udah sempet nanya ke Bu Deki atau ke Pak Abseto atau ke Bu Aka, buat kisinya adakah? Selain mungkin siapa tahu beda gitu sama soal yang di aku kerjain. Kebetulan kalau soal yang aku kerjain itu dia ada 5 nomor dan pembahasannya ya kalian bisa cek sendiri lah. Kira-kira ada yang beda kah? Ada yang udah dapet kisi-kisi atau belum sama sekali? Hilu, Aku hilu, izin hilu. jawab ya, Mas Andra. Suara aku Eko, kedengaran nggak, Mas? langsung aja kalau saya izin kudu hearing. Apa? Oh iya, Mas. Jadi kalau kemarin itu info dari Pak Arseto di kelas kami, kelas A itu, Hmm, Pak Arseto nggak ngasih kisi-kisi soal itu kayak gimana. hmm, Cuman kalau beliau bilang ke kami itu
Intinya materi yang sudah diajarkan dari minggu pertama sampai minggu ketujuh. Kalau Pak Arseto menyampaikannya gitu aja. Oke, eh, ini kalau aku nggak salah ya, berarti kalau Kak Arsetoni, kalau formatnya PPT-nya masih sama, minggu 1 sampai minggu 3 itu kebanyakan kriteria-kriteria TPA, terus itu cepat luas lahan juga, sama ada gimana caranya supaya dapat luas lahan, biasanya ada nota desain, ya apa namanya, Excel panjang gitu ya, sampai dapat akumulasi luas lahan, yang terus habis itu baru minggu ke 5 6 7-nya lebih fokus ke ini kayak pepipaan-pepipaan gas lindi terus kayak gimana penghitungan gas ya sampai sekarang aku masih belum paham itu kah atau ada lagi kah yang selain itu. Kalau saya Hmm. ingatku kurang lebih seperti itu, Mas, Mas Andre. Kalau yang dari kelas lain boleh selain kelas A, kelas B, kelas B, kelas C. Halo Mas Andra, saya dari kelas B. Mungkin sama aja sih, Mas, sama kelas A. Oke, dosennya. Kayak zona penimbunan yang bentuk trapesium, bentuk persegi gitu-gitu. Oh iya itu ada penimbunan kayak trans Nah, sebagainya itu kah soalnya. mm-mm. Iya sih itu juga. Waduh kalau misalkan soalnya tiba-tiba dikasih kontur terus kalian disuruh gambar gimana penimbunannya, wah salam dah guys. Itu pernah jadi soal kuis soalnya di kelasku. Itu kalau keluar di ETS Closebook udah ya diraba-raba aja. Tapi nanti kita bahas juga deh kalau kayak gitu yang itu yang trans school dapat trans dan kawan-kawan itu. Kalau aku masih agak ingat. Terus kelas C sama IUP adakah yang beda? Adakah yang kelas C di sini? Ada sih harusnya. Siapa? Ayupi ada Melisisa, Jasmine, Ayupi ada info kah? Kalau dari IUP Mas, kemarin Pak Arseto bilangnya sampai gas juga sih. Ya kak, sama-sama Pak Akseto ya. Oke. Kalau kelas C, info kelas C, Intan C nggak sih? Enggak. Halo, halo. Kawan-kawan kelas C, apakah ada info Albeda atau khusus-khusus? Ki Haki kok join-join, kak join-join. Oke, karena kelas C masih belum ada, mungkin kalau kayak gitu kita coba diskusi dulu aja soal yang ETS-ku. Nanti silakan kalau misalkan mau ditanyain dari itu boleh. Cuma kayaknya sih yang ETS ini udah banyak baceman jawaban-jawabannya ya, yang ETS-ku juga. Aku sih yakin kawan-kawanku seharusnya jawabnya benar, bahkan mungkin lebih benar daripada yang ku jawab di PDF itu. Tapi ya nanti kalau misalkan kalian ada tanya-tanya yang lebih rinci-rinci, kita bisa diskusiin aja sih. Oke, aku mulai share screen dulu ya. Mas, Mas Arkes tolong bantu nget-nget ya. Ini sangat menutupi pandangan, susah. Mohon maaf. Ya, Mas Andra, siap, siap. Oke. Mohon. Eh, halo, saudara ini kelihatan? PDF-nya kelihatan? Dilihat, Mas. Oke, jadi aku udah disclaimer di awal, ingat pasti bakal close book. Kalau open book justru lebih kacau lagi karena soalnya pasti lebih susah. Semoga aja close book. Jadi kalau close book, pahami yang paling mendasar-dasar aja. Nggak usah sampai yang terlalu hafalan-hafalan, seharusnya aman. Kecuali sebenarnya jujur aja soal ini, kalian pasti nanti coba lihat skor sampai nomor 5. Aku nggak paham kenapa, tapi mungkin kita bisa diskusi juga kalau misalnya ternyata ada yang udah ngerjain soal ini ya. Tapi yang nomor 5 itu posisinya di sini kan aku sama Brian juga magangnya. Jadi tadi tuh kita diskusi posisinya kayaknya yang nomor 5 ini tuh sama kayak Excel kita ngerjain tubes tapi yang panjang banyak banget. Dan dia itu estimasi maksimum volume itu adalah yang titik di mana tahunnya tuh yang biasanya paling tinggi sebelum akhirnya turun-turun. Nah itu kalau misalkan pakai ngitung manual harusnya sih agak susah. Jadi masih coba diutak-atik lagi sih nanti mungkin agak maleman tapi kalau misalkan nggak ada ya aku coba nanya sama anak-anak lain yang lebih paham sih. Pokoknya gas itu kalau angkatanku yang paling paham kayaknya si Shirley
si Fiza sama Renata yang paling paham. Kalian kalau misalkan mau nanya mereka, monggo aja. Kita mulai dari nomor satu. Nomor satu ini lebih membahas ke jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sanitary landfill dan contour landfill, lalu jelaskan fasilitas apa saja yang harus ada dan direncanakan di dalam konstruksi dan operasional dari sanitary landfill. Nah, sebetulnya kalau kalian mau jawab soal ini dengan straightforward, gampang aja. Karena kuncinya ada di inisialnya. S itu anggaplah sebagai setiap hari. Jadi buat membedakannya adalah yang sanitary ini tanah penutupnya diaplikasikan secara setiap hari, sedangkan yang controlled ini itu tidak menentu dan secara berkala. Nah, secara berkalanya ini sebetulnya minimum setiap 7 hari. Itu udah ada di PPT yang dikasihkan sama dosen-dosen kalian. Seharusnya dosennya siapapun juga sama, pakai yang perbedaan LUT dan LUS ini. Kalau dari aku lihat-lihat dari teman-temanku kemarin, bisa coba dibaca aja satu persatu perbedaannya. Yang jelas memang sanitary ini tuh lebih ketat dari segi pengendalian lingkungannya. Karena dia ngasih geomembran, terus harus ada pasir pelindung, saluran pengumpul lindinya juga nggak cuma kerikil doang, tapi kayak ada sistem saluran pipa yang yang perforasi, yang perforated juga, dan sebagainya. Jadi istilahnya mungkin bisa dibilang sanitary ini secara perlindungan terhadap lingkungan itu memiliki kualitas yang lebih bagus daripada yang kontrol. Itu juga bisa kalian sampaikan. Tapi sebenarnya kan poin soalnya tuh cuma jelaskan apa yang kalian ketahui aja, tidak bandingkan antara keduanya. Jadi bebaslah kalian bisa ngejawab serinci apapun juga boleh. Terus yang kedua, di sini juga ada pertanyaan tentang fasilitas apa saja yang harus ada. Itu sebenarnya bisa dibagi jadi 4 fasilitas utama. Yang pertama adalah fasilitas umum, kedua fasilitas perlindungan lingkungan, ketiga fasilitas operasional, dan yang keempat fasilitas penunjang. Nah, itu bisa dilihat bentuknya secara sederhana itu dibikin summary sama Pak Arseto. Jadi anak-anak yang kelas B sama C bisa minta aja ke anak A sama IUP. Itu kayak gini ya, ada fasilitas dasarnya, jalan masuk, jalan operasional, fasilitas listrik, dan sebagainya. Kemudian fasilitas perlindungan lingkungannya, yang paling penting untuk diingat adalah untuk ada sistem pelapis dasar dan saluran pengumpul lindi, IPL juga. Yang dimaksud lapisan menutup akhir ini maksudnya adalah lahan kosong. Jadi harus ada lahan yang cukup buat bisa nimbun tanah penutup kalian supaya bisa langsung diambil di lokasi TPA juga. Terus ada zona penyangga hijau, sumur uji atau pantau, dan fasilitas penanganan gas. Nah, masing-masing poinnya ini sebetulnya ada penjelasannya lebih rinci di dalam PPT. Kalau kataku ngejawabnya per poin-poin gini aja nggak apa-apa, karena itu juga yang diminta soalnya kan. Tapi kalau dijelaskan, kan di sini ada jelaskan fasilitas apa saja. Kalian bisa nambahin penjelasan singkat-singkat. Kayak gimana, contoh misal sumur uji, kalian bisa bilang kalau misalkan penempatannya menyesuaikan dengan arah aliran yang paling rendah, bisa kayak gitu. Atau fasilitas penanganan gas, itu bentuknya seperti pipa yang kayak gimana. Itu bisa dijelasin lah, singkat-singkat aja. Nggak usah terlalu muluk-muluk juga jawabnya. Nah, sebenarnya selain itu juga ada fasilitas TPA yang berdasarkan PP 81 tahun 2012. Ini lebih singkat lagi. Tapi kalau aku sih lebih menyarankan kalian pakai yang sudah disamarkan aja sama dosen-dosen di sini. Karena ini sudah lengkap. Mungkin penambahan yang ditambahkan itu ada ini, PJU. Penerangan jalan umum itu juga jangan lupa buat dikasih. Tuh. Terus mungkin kita selesaiin dulu satu nomor ya. Buat yang nomor 1A tadi seperti itu. Dan yang 1B itu tentang 5 aspek atau parameter penilaian apa saja yang diutamakan dalam memilih lokasi TPA. Ingat, sistem pemilihan lokasi TPA itu sistem scoring. Jadi sistem scoring ini tuh bisa berdasarkan 2 format. Ada format yang Indonesia yang bentuk SNI. Dan ada format dari yang luar negeri dalam bentuk metode Lagrange. Tapi sebenarnya setelah coba kalian baca-baca di PPT, Legrand itu lebih fokus terhadap kriteria pemilihan TPA berdasarkan efeknya terhadap lingkungan. Jadi dia kayak ngelihatnya tuh lebih ke permeabilitas, kemudian juga arah aliran air tanah, seberapa mencemarnya lingkungan itu bisa terjadi kalau misalkan ada TPA. Jadi kurang spesifik. Karena kalau yang SNI itu dia nyampein kayak misal
jalannya, aksesnya gimana, kondisi lalu lintasnya, kemudian juga batas administrasinya dan sebagainya. Jadi aku sih lebih nyaranin kalian untuk jawab yang ini dengan menurut SNI. SNI-nya sudah tertera di sini 0332411994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA sampah. Dasar peraturannya PP 81 2012 juga. Untuk kriteria yang diutamakan ada ini, tapi kalau kalian mau bisa coba cek di PPT sebentar. Hmm, apa ada di sini? Sepertinya tidak. Hmm, Sabar ya guys ya. Ini dia. Nih, ini kalau misalkan kalian mau lebih rinci lagi, bisa coba dicek di sini. Itu tata cara pemilihan lokasi TPA metode SNI, ada batas administrasi, pemilik hak atas tanah, dan lain sebagainya. Cuma memang kalau dari aku pribadi menilainya, yang paling berbobot di sini itu adalah terkait masalah lingkungan fisiknya. Makanya yang paling utama menurutku adalah memang kondisi hidrogeologi terkait masalah bahaya banjir, kemudian juga bagaimana kedalaman air tanahnya, apakah dangkal atau dalam, terus juga gimana arah aliran air tanahnya, apakah mungkin arah alirannya itu justru dominan ke arah pemukiman warga, di mana itu kan juga bermasalah kalau misalkan nanti ada pencemaran air tanah. Itu bisa jadi salah satu yang paling diutamakan. Makanya di PDF juga aku bilang yang paling pertama kondisi hidrogeologi. Lalu terkait adanya penerimaan dari masyarakat, memang disarankan tidak dekat dengan pemukiman dan juga lapangan udara. Ini udah ada tulisannya juga di PPT. Kemudian kondisi topografi dan struktur tanah, seperti biasa yang harus kita pahami juga TPA itu ada jalan operasional dan dilewati oleh truk yang tontonan. Jadi kalau misalkan struktur tanahnya tidak bisa kuat menahan, ya jalannya bakal sering rusak. Jadi coba bisa dilihat struktur tanahnya gimana, geologinya kayak apa, daya dukung tanahnya ya apa. Ada tes-tesnya juga sebenarnya, kayak sloughing test dan lain sebagainya. Kalian kalau mau ngelihat balik-balik lagi ke Mektan, ya bisa coba dicek. Tapi kayaknya nggak perlu sih, nggak usah sedalam itu. Kemudian tidak berdiri di atas daerah produktif atau cagar alam, ini penting juga. Dan yang terakhir, kemudahan operasional. Yang dimaksud dengan kemudahan operasional di sini adalah terkait masalah kondisi jalan aksesnya, kemudian juga ada nggak tanah penutup di sekitarnya yang bisa diambil, dan sebagainya. Ini mungkin 5 yang utama. Sebenarnya kalau menurutku pribadi, walaupun dibilangnya minta yang utama, selama kalian ngejawab sesuai dengan yang ada di PPT, yang ada di beberapa poin-poin ini, itu juga sah-sah aja. Terutama yang ini juga sering dibahas di kelas kalau dulu, kayak gimana kalau misalkan apakah timbunannya tuh kelihatan dari jauh sama warga atau enggak, terkait aspek estetika, itu juga bisa. Terus juga terkait, kalian bisa ngomong partisipasi, penerimaan masyarakat tuh bisa juga dibilang kayak, kalau misalkan masyarakatnya nyaman dengan keberadaan TPA, kayak kebisingan nggak kedeteksi, bau juga nggak kedeteksi, itu juga bisa. Kayak gitu. Jadi intinya selama kalian masuk di koridor 17 poin ini, harusnya aman aja kalian ngejawab yang 5 tadi. Begitu. Oke, sampai di sini nomor satu apa bungkus atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kebetulan karena 5 nomor, jadi kita bahas satu-satu aja. Silakan guys. Pertanyaan bisa seputar yang tadi nomor satu atau yang berkonek dengan nomor satu juga silakan. Tunggu sampai semenit lagi lah. Aman? Halo, halo info. Aman kah guys? Cek. Bungkus. Oke, baik. Ada lagi? Aman? Satu bungkus doang? Sepertinya satu bungkus doang. Ya udahlah, kalau kayak begitu kita nanti back lagi aja kalau kalian ada yang bingung. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini
Pertanyaannya tentang 3 jenis tanah penutup yang digunakan untuk penimbunan sampah di TPA. Tanah penutup harian, antara, dan akhir. Jelaskan perbedaan fungsi dan bagaimana susunan masing-masing tanah penutup tersebut. Terus yang B, untuk mencegah infiltrasi lindi agar tidak mencapai lapisan air tanah, ada sistem lapisan dasar. Gambarkan potongan yang menunjukkan susunan line sistem dengan menggunakan geomembran atau tanpa geomembran. Pilih salah satu saja. Pada dasarnya ini ngebahas tentang sisi atas dan juga sisi bawahnya dari landfill. Kalau sisi atasnya itu ada lapisan penutup. Kalau yang sanitary memang dibagi 3, ada harian karena memang dia wajib setiap harinya ditutup. Kemudian lapisan antara dan lapisan akhir. Nah, mungkin miskonsepsi, aku nggak tahu sih, aku sih tadi pas ngerjain hampir salah. Jadi yang perlu diingat adalah lapisan antara itu menutup sesuai dengan rencana teknis dari TPA-nya. Jadi maksudku, contoh kan sel sampah itu tidak selalu satu sel itu dianggap satu selesai terus habis itu bisa ditutup tanah antara. Jadi posisinya ketika ada satu sel sampah, misal nih, per masing-masing tanah penutup antara, kalian dari satu tinggi full timbunan itu 15 meter, kalian bagi jadi 3. Nah, tapi karena harian, posisinya biasanya satu sel sampah itu nggak sampai 5 meter. Maka dari itu, berarti sebenarnya lapisannya itu sesuai yang digambar di bawah ini, sesuai dengan yang ada di PPT, di mana sel sampahnya itu menyesuaikan dengan berapa banyak penutup tanah penutup hariannya. Lalu ketika dia sudah sampai titik di mana 5 meter itu jadi rencana teknis kalian untuk ada batasan level yang lebih tebal antar levelnya, baru ada sistem penutup antaranya. Begitu. Jadi jangan dianggap per tiap nutup harian habis itu karena ada sel sampah lain lagi ditutup tanah antara. Habisnya hariannya itu menumpuk-numpuk dulu sampai tingkatan tertentu sesuai rencana teknis, baru ditutup sama tanah penutup antara. Nah, kalau masalah fungsi, sebenarnya yang harian itu ya memang karena timbunan sampahnya banyak dalam sehari pasti bakal bisa kemungkinan tersebar, terus ada bau juga kalau misalkan lebih dari 24 jam. Jadi intinya dia lebih ke pencegahan yang poin-poin krusialnya. Kayak mencegah timbulnya bau, mencegah tersebarnya sampah, untuk kontrol kelembaban, mencegah pertumbuhan binatang atau vektor penyakit, dan mencegah kebakaran. Lalu, untuk yang lapisan antara, karena dia sudah penumpukan dari banyak sel-sel sampah, tentunya yang lebih dikonsenkan adalah tentang gas. Karena gas ini, terutama yang metan, apalagi kalau dia sudah sampai ke tahap metanogenesis, itu pasti akan sangat-sangat rawan meledak. Sehingga akhirnya kelembabannya itu perlu dijaga dan perlu dikontrol pembentukan gasnya, makanya ada lapisan antara ini. Jadi fokusannya dia lebih ke kontrol terhadap pembentukan gas dan pencegahan kebakaran. Makanya juga dia secara lapisan lebih tebal. Pada dasarnya mungkin anggapannya sebagai peredam lah guys, karena kan dia dipadatkan juga. Kalau misalkan ada kemungkinan potensi meledak, kalian cuma pakai yang 15 cm tanah harian, misal semua ketebalannya sama, kan tidak ada yang ketahan. Makanya dia ada yang lebih tebal di atas sistem penutup antara itu. Cuma balik lagi, seperti yang sudah aku sampaikan, tergantung rencana teknisnya. Misal, kalian tinggi timbulannya 15, kan paling sering template 15 kan. Terus kalian bagi 3 level per 5 meter. Jadi harian itu se, aku sih sepenangkepanku ya, tapi kalau kalian ada yang merasa beda dari mungkin diskusi sama dosen di kelas juga monggo. Jadi berarti ditumpuk secara harian-harian sampai 5 meter, baru ditutup tanah antara. Antara 5 meter yang pertama sampai 5 meter yang kedua. Gitu. Terus lapisan akhir itu adalah penutupan tanah yang paling terakhir setelah kapasitas terpenuhi. Ini berarti setelah tinggi timbulan kalian udah nyampe paling atas, terus terasering trapesium kalian juga udah bertumpuk-tumpuk sampai nggak bisa lagi. Kalau misalkan ditambah juga nanti kemungkinan longsor, adalah penutupan tanah terakhir. Nah, tanah ini itu sebenarnya jenisnya disesuaikan dengan tata guna lahan pasca operasi. Apa maksudnya? Ini sebenarnya dibahas di slide-slide selanjutnya kalau di PPT, karena posisinya sistem penutup sampah akhir ini itu biasanya dijadikan zona buffer, zona penyangga hijau. Jadi atasnya pasti ada topsoilnya, supaya TPA-nya itu ketika sudah ketutup full bisa ditanami vegetasi. Makanya tanah penutup itu fungsinya sebenarnya lebih banyak.
Karena selain untuk sampah berserakan, bahaya kebakaran, timbulnya bau, berkembang biaknya lalat atau binatang pengerat, serta mengurangi timbulan air lindi. Kenapa maksudnya mengurangi timbulan air lindi? Karena dia posisinya juga yang paling atas, paling rawan kena infiltrasi. Dan infiltrasi pasti akan meningkatkan lindi. Makanya desainnya itu juga berbeda dibandingkan yang sistem penutup harian dan antara. Di mana biasanya ada under drain istilahnya. Kalau sanitary landfill, under drainnya seperti ini. Dia pakai kerikil dengan ukuran tertentu. Kemudian juga ada tanah liat atau lempungnya, pencegah air di sini. Ada permeabilitasnya juga, K kurang dari 1 kali 10 7. Ada pencegah gas juga, dan seterusnya. Jadi lebih kompleks daripada controlled landfill yang cuma ada pencegah air eksternal aja. Jadi tidak ada under drain dan tidak ada pencegah gas horizontal. Mungkin itu pembedanya. Tapi posisinya pasti yang ini lebih tebal daripada yang ini. Gitu. Ini untuk yang sistem penutup tanah, kalian bisa cek juga di kriteria tanah penutup ini. Di sini juga disampaikan kalau di atas tanah penutup akhir harus dilapisi dengan tanah media tanam, topsoil atau vegetable earth. Berarti posisinya sebenarnya di sini aku juga menjelaskan sedikit. Walaupun tulisannya fungsinya itu cuma menutup di akhir, tapi realitanya sebetulnya tanah penutup akhir ini juga harus memiliki unsur hara yang cukup dan paling bisa menahan air. Jadi menahan air di sini itu maksudnya supaya dia tidak berubah menjadi infiltrasi lindi dan menyuburkan tanaman penutupnya nanti. Jadi pada dasarnya kebanyakan yang dipakai pasti tanah liat dicampur humus. Selain dia juga tanahnya itu subur, tapi dia juga mampu menahan air supaya tidak berubah jadi lindi dan terinfiltrasi ke sel-sel sampah. Kurang lebih begitu. Lalu kita lanjut sedikit ke 2B, karena 2B ini yang paling singkat. Sudah digambarkan langsung ya guys, liner itu kayak gimana di PPT. Kayaknya masing-masing dosen pun sama juga, nama gambar ini langsung ditempel aja. Yang jelas yang paling beda antara geomembran dan tidak bergeomembran adalah kalau yang tidak bergeomembran ini berarti apa penggantinya? Itu tanah clay atau lempung. Ketebalannya bahkan sampai 60 cm dengan K yang sama juga dengan tanah asli. Jadi K1 kurang dari atau sama dengan 10⁻⁷ cm per detik. Kalau yang geomembran dia justru lebih kompleks lagi karena posisinya adalah ada kerikilnya juga. Sebenarnya ini sama aja sih, lapisan kerikil ukuran 5-8 cm, pipa lindi 30-50, lapisan kerikil 3-5, lapisan kerikil 1-2. Memang yang beda itu cuma ada geotekstil, geomembran, dan juga dia tidak ada lempung. Gitu. Oke, intinya seperti itu, mengganti geomembran, lapisan tanah lempung, ketebalan 30 cm, 2 lapis. K kurang dari 10⁻⁷. Oke, sudah sampai di sini. Kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Ntar biasa aku ditelepon. Bisa guys kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, udah cek. Aman. Oke, siap. Karena Mas Baby bilang aman, saya lanjut. Lanjut ke yang nomor 3. Di sini singkat aja jelaskan bagaimana mekanisme pembentukan gas pada landfill dari grafik fase degradasi sampah dan jelaskan mengapa di TPA sanitary landfill akan terdapat laju produksi biogas maksimum pada tahun tertentu. Nah, sebenarnya aku pribadi tidak terlalu menjawab yang B, guys. Kalau kalian nyadar, nanti mungkin juga akan menyusul. Sepengingatanku tapi ini ya, yang B itu sebenarnya tetap ada sangkut pautnya sama ini, yang fase degradasi sampah ini. Kalau kalian
ada jawaban lain atau kalian juga ngira sebenarnya yang di kelas dijelasin sama dosen kayak gini, monggo open mic aja buat kita bisa diskusi bareng-bareng juga. Yang jelas kalau mekanisme pembentukan gas ada 4 fase. Fase yang dimaksud itu mengikuti fase yang ini. Nah, posisinya ada hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Yang hidrolisis ini pada dasarnya karena dia juga akan menghasilkan CO2 juga di awal sama hidrogen dan juga ada nitrifikasi. Jadi yang paling tinggi adalah yang N2 dulu, dan O2, sumbernya habis. Lalu posisinya sepengingatanku ini volatile acids ya, di sini tuh yang TVA, H2 dan COD ini posisinya akan meningkat karena ada pembuatan asam. Lalu akan menurun dengan ditandai mulai kehitungnya metanogenesis. Jadi posisinya tuh antara 3 ke 4 ini transisi itu ada 2 proses ini antara kolom 3 ke 4 ini. Kayaknya sih yang biru ini tuh asam asetat guys, tapi dia tidak ada tulisan ini, cuma gas production aja. Seperti itu. Tapi yang jelas kalau secara urutan mungkin bisa dilihat berdasarkan yang gambar yang sudah aku taruh di sini. Ini dari jurnal, ada juga dari grafik dari PPT-nya Pak Arseto. Yang jelas ketika dia itu awalnya polimer-polimer organik, ketika berhidrolisis karena ada H2O dan O2 juga, akhirnya bahan organiknya akan pecah. Jadi karbohidrat, jadi misal contoh kayak dari polimer organik itu kan kayak karbohidrat, nasi, sampah dan lain sebagainya, kan sampah juga ada bekas nasi dan sebagainya, itu berubah jadi gula yang lebih sederhana. Nah, dari gula yang lebih sederhana ini di proses asidogenesis itu berubah jadi asam amino. Habis itu dari yang asidogenesis ini, mohon maaf, asidogenesis ini gula sederhana dan asam amino yang diubah jadi asam organik, karbon dioksida, hidrogen, dan amonia. Lalu asetogenesis itu mengubah yang asam-asam organik tadi itu jadi asam asetat. Dan dari asam asetat ini muncullah metana dengan bantuan dari metanogenesis. Seperti inilah. Dia ada sulfur polimer, kepecah di hidrolisis, asam amino dan asam lemak. Asam amino dan asam lemak ini masing-masing ada pembentukan asidogenesisnya. Berubah jadi asam asetat. Ini posisinya asam asidogenesis ya. Ini hidrolisis, asidogenesis membentukkan asam jadi asam organik alkohol harusnya nih guys, ini kayak gini, tanya ke sini. Dari asam organik alkohol ini asam aminonya sebagian juga berubah jadi asam asetat, tapi sebagian habis dari asam yang lebih organik ini berubah juga jadi asam asetat. Jadi pada dasarnya 50-50 lah. Ada beberapa yang berubah ke sini terus pindah ke sini, ada yang langsung juga. Ini kan ada asetogenik bakteri, pembentukan asam asetat juga berubah dari ini jadi asam asetat. Asam lemak kalau kena asetogenesis juga berubah jadi hidrogen dan CO2. Hidrogen dan CO2 ini berikatan lalu membentuklah metana dengan bakteri pembentuk metana sebagai pembantu. Disinilah yang metanogenesis. Di awal, ulangi lagi, polimer hidrolisis, asidogenesis dari asam amino dan asam lemak ini berubah jadi asam organik. Lalu dengan bantuan bakteri asidik bakteri dari proses asetogenesis berubah jadi asam asetat dan hidrogen dan CO2. Lalu ini berkumpul, diuraikanlah sama bakteri pembentuk metana, metanogenesis terjadi dan terbentuk. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang pertanyaan yang B, pada dasarnya sepengingatan ini seingatku ada 2 penjelasan. Yang pertama itu terkait masalah aktivitas dari bakterinya. Jadi posisinya ketika sampah sanitary landfill itu dia datang kan akan langsung ditumpuk dan langsung ditutup. Jadi posisinya akan anaerobik. Nah, sebenarnya karena fase degradasi sampah juga sehingga ada titik puncak di mana ya memang gasnya itu paling tinggi terbentuk di yang asido sama asetogenesis ini. Kayak ini tinggi nih gasnya. Pembentukan gasnya tuh, oh salah guys, maaf, aku baru nyadar. Oke, jadi posisinya ini kan bahan-bahan kimia yang kebentuk. Gas itu akan memuncak di sini karena posisinya ya memang untuk bahan-bahan kimiawi yang lain itu sudah pada menurun sehingga akhirnya yang keluar itu full gas production ini.
Jadi dia ada titik puncak sendiri karena prosesnya memang proses kimiawinya itu nanti akan ada titik yang terkonsentrasi begitu di sini. Itu sepemahamanku. Aku sangat open untuk kawan-kawan yang ada di sini, anak-anak Velas, kalau memang ngerasa penjelasanku salah, dan ada penjelasan yang lebih benar sama dosen kalian di kelas atau catatan kalian, boleh banget buat open mic sekarang. Karena posisinya aku juga agak bingung sebenarnya yang dimaksud soal ini, itu minta kita menjelaskan dengan grafik ini, atau grafik yang segitiga itu di mana dia memang ada titik yang paling puncak kan, ada yang short term dia degraded sama yang long term gitu. Titik puncaknya di yang sebelah mana itu kan juga bisa sebenarnya, tapi itu kayaknya bukan yang diminta sama soal ini. Gimana guys? Adakah yang mungkin ingat di kelas dibahas ini? Kenapa kok sanitary landfill punya titik maksimum laju produksi biogas maksimum? Gimana? Kalau nggak ada nanti aku coba cari sendiri aja, nanti coba jawabannya kalau ada aku kirim ke kalian aja. Ini sama nomor 5 nanti yang nyusun. Atau mungkin ada yang mau ini sharing seingatnya kayak gimana buat yang 3B. Kalau misal nggak ada, aku lanjutnya. Oke, karena sepertinya nggak ada, aku izin lanjut aja ke yang nomor terakhir di pembahasan ini. Di yang nomor 4, ini pada dasarnya ngebahas terkait luas lahan TPA. Luas lahan TPA ini untuk perhitungannya itu ada di PPT sekitaran minggu kedua kalau nggak ketiga. Yang jelas dia itu posisinya menyesuaikan terhadap timbulan sampah yang masuk per tahun. Di mana nanti timbulan sampah yang masuk per tahun ini dalam bentuk volume, jadi awalnya dari berat, kalian konversi ke volume, dan ingat volume ini tuh ada permainan faktor densitasnya juga. Kalau aku biasanya, aku ubah dulu jadi volume sampah lepas, walaupun mungkin agak jadi gede, maksudnya dari nulisnya kan jadi agak panjang karena angkanya banyak juga. Setelah diubah jadi volume sampah lepas, baru kukalikan 1/6. Tergantung dengan faktor densitasnya. Ini kan 100 per 600 gitu. Supaya dapat lebih rinci gitu. Kalau misalkan memang ada volumenya segini, kekompaksi jadi volume segini gitu. Karena ada 100 per 600 ini. Terus setelah dapat volume timbunan sampah di dalam landfill, nanti kalian tambahkan juga dengan volume timbunan dari tanah penutup, di mana itu biasanya bisa dipakai 20% dari volume timbunan sampah yang akan ditimbun. Itu udah standar itu, enggak maksudnya di PPT dinamanya memang 20%. Lalu tinggal dijumlah, ketika dapat volume timbulannya per hari, kalian kali 365 supaya per tahun. Nah, dari itu baru dibagi sama faktor bentuk sama tinggi timbunan yang kalian rencanakan. Itu biasanya angkanya ya 15 kali 0,7 kali berapa? 10.000 gitu buat ganti jadi hektar. Nah, dari sana itu kan posisinya masih baru kebutuhan lahan uruk. Ingat lahan TPA sama lahan uruk beda. Lahan uruk itu adalah zona landfill kalian di mana itu 60% dari lahan TPA. Sehingga berarti lahan TPA-nya adalah dikalikan 100 per 60 dari lahan uruk, baru nanti terakumulasi sampai paling bawah. Posisinya sudah kukerjakan di Excel di sini. Kalian bisa buka nanti Excelnya kayak gini. Kita mulai dulu dari jumlah penduduk. Tadi disampaikannya peningkatannya 1,5% dengan metode geometri. Ingat metode geometri itu pakai rumus yang seperti ini. PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R pangkat T. T-nya ini waktu. Jadi kalau tahunnya yang kalian ambil 2025, ingat itu adalah tahun ke-0. Sehingga 2026 adalah tahun ke-1. Berarti ini pangkat 1. 1 ditambah R, R-nya ini 1,5% tadi.
P0 akan selalu jumlah penduduk pada tahun ke-0. Dimana itu berarti mungkin tahun 2005 kalau case kali ini soal ini. Nah, habis itu setelah udah dapat ini, jumlah penduduk dapat, ya jelas kita harus dapat dulu jumlah penduduk masing-masing tahunnya supaya kita tahu timbulannya berapa kilogram per hari. Karena posisinya di sini, kenapa kok aku bisa 7.000? Karena sudah tergantung NFP. Kalian coba lihat di soal, NFP-nya di sini disampaikan, laju timbulan sampah rumah tangga adalah 0,30 kilogram per orang hari, dan sampah sini sampah rumah tangga adalah 10% dari sampah rumah tangga. Oke, aku baru nyadar. Di sini ada kesalahan yang kulakukan. Harusnya di sini timbulannya itu adalah ada dua. Kalau kalian nyadar, di sini nyampinnya ada 10%-nya. Jadi seharusnya timbulannya itu adalah 0,3 berapa NRP kilogram per orang per hari. Itu untuk SFT-nya. Dan SSFT-nya berarti 10% dari itu. Jadi total timbulannya adalah ini ditambah 10%-nya. Oke, mohon maaf. Mungkin kita bisa diubah di sini. Timbulan SFT. Timbulan SSFT. Timbulan total. Oke, di sini sudah. Ini berarti 10-nya. Hmm, Volume sampah lapasnya bukan D3 tapi F3. Kemudian untuk kebutuhan luas lahan landfill, pakai rumus sesuai dengan yang ada di PDF ini. Harusnya seperti masih kumakan. Tidak kumasukkan. Oke. Yang jelas rumusnya adalah yang ini, guys. Tinggal dikalikan 100 per 60 per masing-masing tahunnya, lalu diakumulasi. Nah, posisinya harusnya, kalau nggak salah ini ya, berarti harusnya 60% dari ini, itu adalah luas lahan TPA kali. Kan 3,36. Jadi dengan metode kayak gini, kalian bisa bilang untuk menjawab estimasi kebutuhan luas lahan TPA dan luas lahan uruknya. Gimana sebenarnya gampang aja sih, nanti luas lahan TPA-nya kalian dapat, dikali lagi aja sama 60% gitu, sehingga dapatnya 3,36. Berarti jawabannya di sini dapatnya 5,59 hektar atau 5,6 hektar gitu. Cuma ini izinku cek-cek lagi, habisnya sih udah aman sih. Karena tadi kan ada tambahan yang 10% SSRT itu. Dan dapatnya jadinya segini. Ini harusnya masih setengah. Ini 20%. Ini total. Ini dikali 365. Di tahunannya dibagi 15 dikali 10. Masih tahunannya 1,9. Oke. Lalu kemudian bagaimana untuk yang nomor 4B? 4B ini pada dasarnya kan disuruh gambar sketsa potongan atau tampak samping di sentimeter sampah pada kapasitas maksimalnya. Kapasitas maksimalnya dia berarti posisinya jika diencanakan terdapat satu tingkat galian dan dua tingkat tumpukan. Buatlah gambar sketsa potongan atau tampak samping di sentimeter sampah pada kapasitas maksimalnya. Namun cantumkan ukuran dimensi proporsional. Nah, berarti sepemahamanku harusnya supaya ada dimensi proporsionalnya, berarti kalian perlu bikin kalau luasan hektarnya itu berdasarkan lahan landfill tadi berapa? 3,36 hektar kan? Berarti kalau 3,36 hektar, beberapa poin yang harus diingat adalah terkait masalah ini. Kan dia disampaikannya satu galian dan dua tingkat tumpukan. Berarti pada dasarnya gambarnya itu bisa gini, ini kan ada tanggulnya, ini drainase kan ya. Segini. Ini galiannya,
Terus ini tanggul lagi, penahan, ini drainase, terus keluar. Nah, harusnya, sebentar. Harusnya itu buat yang dimensi, itu kalian setelah dapat 3,36 hektar tadi itu, katakanlah kalau kalian mau bikinnya jadi persegi gitu ya, berapa kali berapa, berarti nanti volume dari 5 terpancung ini itu harus kalian hitung supaya kebagi dalam bentuk berapa meter. Karena posisinya kan aku bikin 15. Berarti harusnya kan per tiap tinggi level ini, di mana nanti dia ada level 1 dan level 2 kan, sesuai sama tinggi tumbukan. Ini per masing-masing berarti kan harusnya 5 meter nih. 5 meter. Ini juga 5 meter. Nah, volume total yang akan kalian timbun di tahun 2025 itu kan kalian sudah dapat di sini. Total volume timbunan ini kan berarti 34481 meter kubik untuk satu tahunnya itu di tahun 2034. Aku di sini pakai 2024 dan 2034. Nah, berarti harusnya rumus 5 terpancung, di mana aku jujur aja lupa juga. Kayaknya ada sih disampaikan di PPT. Rumus 5 terpancungnya itu berarti dibagi 3. Ada yang untuk menghitung di yang galian, di yang tumpukan 1 dan tumpukan kedua. Dengan catatan perlu diingat juga masalah slope atau kemiringannya, di mana kebanyakan kan 1:3 yang dipakai. Jadi misal dia itu tinggi timbunannya 5 meter, berarti seharusnya panjang lari ke sampingnya di sini itu minimal kan 15. Baru ada kemiringan. Nah, 15 ini kan berarti kalau kalian lihat berdasarkan gambar dari atas, itu adalah offset atau beda jarak antara yang titik paling luar ke titik yang paling dalam. Karena ini posisinya jalan jalan operasional. Jalan untuk ini, si apa namanya, damtok itu bisa jalan. Sehingga akhirnya nanti luasannya itu pasti juga berkurang, di mana berarti timbunannya secara volume juga bisa jadi berkurang. Kayaknya sih kalau misalkan ETS apalagi close book dan tulis tangan doang, maksudnya enggak buka Excel dan sebagainya, harusnya enggak sampai serinci ini. Mungkin aku coba nunjukin hitungan Excel PTP aku kemarin. Siapa tahu aku juga jadi keinget, guys. Pada dasarnya yang diminta masa timbunan itu kan yang kayak gini. Jadi dia ada luas bawah luas atas nih loh. Ini kan ada foto nih. Bentuknya kan kayak gini. Aku waktu itu timbunannya tuh maunya awalnya pakai yang kasket kayak gini tapi nggak jadi. Akhirnya udah sih jadi kayaknya pakai kasket yang kayak gini. Jadi pada dasarnya kan nanti volumenya ini dari 3 timbunan ada galian, lift 1 dan lift 2 itu totalnya harus sama dengan yang tadi, yang 34481. Aku share screen aja. Ini. Nah, berarti harusnya tadi menyesuaikan sama hasil hitungan kalian yang volume ini, yang 34481 ini. Nah, meter kubik per tahunnya udah dapet. Itu kan tahun akumulasi pada tahun akhir di 2034. 34481 kalian harus bagi ke 3 lift. Lift 1, lift 2, dan lift 3. Lift 1 ini galian, lift 2 yang tingkatan 1, lift 3 yang tingkatan 2. Halo, aku masih nge-lag ya? Halo, masih nge-lag? Laptopku mati? Nggak tahu, tiba-tiba gini, laptopku hang. Ya, tapi kamu ngeliat apa? Kamu Iya, terus aku matiin.
Aku bukain Excel PTP aku aja. Nah, pada dasarnya, kalau berdasarkan PTPA yang benar-benar tubes, itu nanti dia bikinnya kayak begini. Kalau penjelasan lebih mudah. Nah, ini. Jadi anggaplah tadi di soal, kalau kalian sekalian kita buka lagi aja lah yang PDF-nya. Ini, ketika di sini kalian buka, Excel-nya akan menyampaikan kalau misalkan kebutuhan lahan uruk kalian itu adalah di angka 3,36. 3,36 hektar itu adalah kebutuhan luas lahan landfill. Jadi kalau aku bisa annotate, pada dasarnya, setelah aku coba diskusi-diskusi ya, itu kan lahannya berarti 3,36 nih guys. Ini luasannya harus 3,36 hektar. Bebas kalian mau pakai kelipatan berapa kali berapa, ya mungkin bisa berapa kali dua. Misalnya ya carilah kelipat KPK-nya dari 3,36 itu berapa berapa berapa. Tapi lah yang paling mendekati saling dekat nggak terlalu jauh, jadi hampir sama kayak persegi. Misalnya ini X dan Y gitu ya. Nah habis itu pada dasarnya memang yang bikin agak susah itu adalah terkait tinggi timbunan. Jadi tinggi timbunan ke atas itu kan bentuknya harus slope 20%. Di mana ini kalau berdasarkan yang aku dapat di kelas ya, walaupun hitungan 20% ini kayaknya masih agak rancu. Ini misal H ya, maka panjang larinya ini harus 3H. Dia miring gini. Ini adalah titik di mana dia itu nge-slope. Jadi kalau berdasarkan gambar, kalau kita lihat di sebentar, kita coba stop, aku buka dulu PPT. Ini yang bukan di sini guys, apa di sini? Kan? Ya. Nah ini, nah pada dasarnya berarti si yang miring ini itu kan pada dasarnya kayak timbunan sampah ini menumpuk gitu ya. Maksudnya kayak dia ya menyesuaikan sama bentuk trapesium yang atas lift ini. Sehingga akhirnya dia akan berkurang sebetulnya secara volume. Karena posisinya ketika kalian menghitung volume itu tidak dengan yang teras sharing berkurang ini, itu pasti akan cukup dengan tinggi berapa, volume luasan berapa. Nah, karena ada bentuk miring gini, pasti berkurang. Kalian kalau misalkan ngelihat Excel PTP aku lagi, mohon maaf aku baru nyadar kalau aku nggak screen. Oke, kita mulai lagi ya dari satu persatu. Ini Excelku kan, kalian kalau bisa lihat di sini itu, ini tuh benar-benar trial and error supaya dapat volumenya itu mencukupi dengan kebutuhan. Karena balik lagi, volume di sini itu kan volume akumulasi ya, yang akan ditimbun 34481. Berarti kalian sah-sah aja sebenarnya kalau bikin volume timbunan, model timbunannya itu lebih tinggi sedikit dari ini. Karena posisinya ini butuh kapasitas tentu saja. Dan kapasitasnya harusnya lebih tinggi dikit. Walaupun memang kalau lebih tingginya banyak, itu juga bermasalah kalau di asistensi PTPA. Karena posisinya ya volume sisa ini untuk apa gitu. Kalau misalkan di ETS sih kayaknya nggak sampai serinci ini. Tapi yang jelas harus bisa kalian jelaskan berdasarkan cara perhitungan yang 5 terpancung itu. Nanti kalian dapat volume berapa dari desainnya. Jadi kalau aku mau coba annotate, misal nih, tadi kan kita punya luasan lahan di sini 3,36 hektar. 3,36 hektar ini kita bisa coba bikin kotak, lalu cek KPK-nya untuk melihat yang paling berdekatan angkanya untuk bisa bikin di sisi ini dan sisi ini. Paling nggak bisa agak persegi lah. Setelah udah dapet itu, ini kan 3,36-nya. Nah, posisinya adalah kalian yang paling kedua menyesuaikan tinggi timbunan. Tinggi timbunan itu kalau berdasarkan slope 20%, kalau di kelas Pak Arseto dulu ceritainnya tuh ketika ini H,
ini 3H. Jadi posisinya, contoh kalau misalkan kalian punya tinggi timbulan tadi 15, lalu aku mau bikin jadi 3 tingkatan, 1 galian dan 2 lift, berarti kan biasanya mungkin logikanya ya kita bikin masing-masing tinggi timbunan 5 meter. Maka kalau hanya 5 meter, berarti ini 3H-nya itu 15 meter. Secara gambar, berarti yang sisi miring ini, ya, sisi miring ini berarti antara garis ini dan garis ini, beda jarak horizontalnya itu 15 meter. Dimana ini jadi lahan yang nggak bisa kalian pakai yang jelas untuk menimbun karena dia miring untuk terasering supaya nggak longsor juga kan. Sehingga akhirnya nanti kalian pasti akan punya luasan lahan dengan bentuk limas terpancung yang lebih kecil dari 3,36 hektar. Di mana itu kan 2 tingkat nih. Saya nyari anotir lagi. Ini kan tadi luasannya 3,36 hektar. Ini kan luasannya 3,36 hektar ya. Nah, ketika kalian bikin yang 15 meter lebih ke dalam, berarti kalau aku bilang ada offset di sini 15 meter, 15 meter, sini 15 meter, sini 15 meter. Akan ada lagi luasan di sini untuk data begitu, di mana dia kalau berdasarkan luas volume dari limas terpancung pasti ada luas atas dan luas bawahnya. Jadi bentukannya kan kayak gini. Ada luas bawah, ada luas atas, ada tinggi. Dapatlah kalian harusnya ini volume limas terpancungnya gimana. Rumus volume limas terpancung silakan cek di PPT karena aku juga tidak sehafal itu. Tapi yang jelas berarti posisinya adalah secara tingkatan harusnya kalian mengikuti terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan dulu tinggi timbunannya dan juga 3H-nya. Setelah dapat offsetnya, dari kalian dapat dimensi awal yang 3,36 hektar ini, kalian potong berapa offset ke dalam dan berapa offset ke dalam untuk dapat 2 tingkatan. Setelah kalian dapat luasnya atas dan bawah untuk masing-masing tingkat, hitunglah volumenya. Nah, ini ada volume 1 dan volume 2 kan? Volume 1 sama volume 2. Lalu, nanti kan kalian pasti punya defisit antara volume 1 dan 2 ini dengan si angka ini. Untuk mencapai 34481, barulah diselesaikan dengan tingkatan yang galian. Di mana nanti posisinya kan berarti ketika kalian sudah dapat ini dan ini ke bawah. Nah, ke bawahnya ini berarti harus menyelesaikan atau menutupi defisit ke 34481 ini. Makanya kedalamannya harusnya bisanya kalian lebih modif. Kalian mau 6 meter, 7 meter, itu harusnya sih udah nggak apa-apa karena kita nggak ada batasan kayak kedalaman air tanahnya gimana dan sebagainya itu nggak. Jadi bisa langsung aja disesuaikan supaya mencukupi volume ini. Intinya memang yang paling penting dalam mengerjakan besok itu adalah ketika kalian punya volume timbunan terakhir di tahun itu, bagaimana caranya supaya 4B ini secara dimensi, perhitungan dimensinya itu bisa memenuhi atau mencukupi kapasitas yang dibutuhkan sebesar 34481. Begitu. Ya, aku yapping tidak jelas, jadi mohon maaf kalau misalkan agak aneh, tapi memang posisinya kalau misalkan ngerjakan PTPA di mana memang dia sangat perlu kesabaran dalam step-step pengerjaannya. Kalau dikerjakannya pakai cara tulis ya paling hampir sama kayak kalau kalian dulu ETS atau ESS Dream disuruh ngitung intensitas hujan. Nah, itu juga sama. Biasanya nggak akan selesai sampai tahap terakhir, tapi coret-coretannya udah selesai cuma kosong aja hitungannya. Paling gitu. Jadi saranku buat besok, kalau misalkan kalian pengen banget, tinggalin dulu aja yang soal-soal yang tulisan-tulisan, kerjain dulu aja yang hitungan. Supaya nanti tulisan-tulisan bisa kalian speed run, kalau enggak ya kalian sikat-sikatin aja jawabannya. Karena selagi poinnya nyampe, biasanya yang jawaban-jawaban tulisan-tulisan panjang tuh ya akan nilai sama gitu ya, sama yang mungkin mengarang bebas, mengarang gitu. Itu lah guys, itu saran dari orang yang sering mengarang. Oke, udah guys, itu aja. Terima kasih kepada
Sepertinya berarti 12 orang yang bersisa di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang dibingungin selain yang materi yang udah dibahas. Kita buka PPT-PPT-nya. Apa kita tepuk tangan, sopo iki? Maafkan kawanku, guys. Orang Taiwan, tepuk tangan. Gimana gimana guys? Monggo silakan. Kalau tiba-tiba bahasanya mau B3 juga nggak apa-apa, walaupun aku juga nggak bisa terlalu membantu. Semangat belajar B3. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, biar kalian bisa lanjut ngejain yang apa persiapkan buat yang apa yang diujikan besok. Monggo mungkin bisa aku tutup aja. Aman kah? Nomor 5 udah aman. Nomor 5. Ya nomor 5 nanti, pokoknya nomor 5 sama nomor 3B akan kukirim antara ke orang-orang yang masih di Zoom ini. Berarti mungkin kalau nggak ke Rehan, Neraka paling nggak. Antara dua itu. Nanti bisa dikirim ke anak-anak Velas yang lain kalau misalkan butuh. Terus yang PDF tadi bisa dikirim aja ke anak Velas sekarang. Posisinya kalau ada yang dibingungin di sana langsung ngechat aja ke aku. Soalnya posisinya kayaknya kalau mau ngubah dibagusin lagi aku juga tidak serajin tuh. Jadi ya udah. Maaf kalau agak cewek-cewetan itu tadi. Gitu guys, gimana? Selesai kah? Aman kah? Kalian masih ada B3 yang harus dipelajari. Lambang TCX, TCX itu. Mana ya? Maaf, TCX itu AMDAL ya. Salah. Yang lupa lah aku itu. Tanggal 3 sih. Lalu cepet. Kayaknya tanggal 5 deh. 3 tuh hari Sabtu loh. Ngapain? Hari Sabtu. Tanggal 2. Tanggal lebih parah lagi kalau tanggal 2. Baik, Mas Andra, mungkin karena Oke, ini kalian udah sudah pada. lanjut, Mas, lanjut. Udah apa-apa. Udah. Karena aku bilang, karena udah mau live-live ditutup aja. Ah Monggo ya, Mas Alkan. baik. Karena emang sudah dapat tadi udah Mas Fer mewakili aman, jadi tutorial pada malam hari ini bisa dicukupkan. Terima kasih kepada Mas Andra telah memberikan tutor mata kuliah PTPA. Dan terima kasih juga kepada Mas Mbak yang udah hadir. Semangat buat ETS-nya PTPA hari Selasa dan semangat B3-nya besok ya Mas Mbak semuanya. Terima kasih Mas Andra. Amin. Yuk, monggo. Min. Makasih, Mas. Ya, makasih Min. Udah.